double ya? Hilang drumnya. Maaf, ini suara saya kok jadi... Sebentar. Saya ganti apa dulu nih, kayaknya masalah di WiFi saya kayaknya. Sebentar ya. Kadang kalau kayak gini ini memang WiFi sangat baik. Saya sambil men-setting WiFi, saya persilakan Ustadz Abu Umar untuk membuka. Tafadhol. Baik, jazakallahu khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh. Afwan, Anda juga kayaknya ini balik juga ini. Agak susah kalau misalnya bicara kita dengar suara sendiri nih, Masya Allah. Tapi seperti ini aja mungkin. Iya, suaranya balik lagi ya, kenapa ya? Iya Pak. Enggak balik sih. Lagi. Saya tadi ngomong balik lagi tadi, gitu. Baik. Baik, pendengar sekalian merasa terganggu nggak? Enggak Ustadz. Bagus. Enggak ya? Bagus, Ustaz. Anda turunkan saja headphone-nya ya. Anda turunkan supaya Anda nggak dengar suara Anda kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Ikhwani fillah, a'azzanillahi wa iyyakum. Syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kesempatan di pagi yang berbahagia ini untuk menyambung kembali kegiatan rutinitas kita, yakni tahsinul Quran. Salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil akhir nanti. Amin. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita telah berikan materi-materi seputar makhorijul huruf ya. Dan kalau saya tidak salah, kita sudah memasuki makhraj al-lisan. Betul ya Bapak-bapak ya? Betul. Baik. Berarti saat ini kita akan memasuki makhraj asy-syafah. Ya, asy-syafah. Jadi untuk mempersingkat waktu murajaah kita tinggalkan dahulu ya. Kita langsung masuk ke materi baru. Sepertinya udah kembali suaranya. Ya, kita akan langsung masuk kepada materi baru insyaallah taala. Materi hari ini yang insyaallah akan disampaikan adalah
asyafah ya, makhraj dari asyafah. Ya, makhraj dari asyafah ini memiliki hanya 4 huruf ya. Kalau kemarin di lisan memiliki 17 huruf ya, ditambah 1 ya, nun ya, karena nun dia setengah di hidung, setengah di lisan. Jadi kalau total semua 18. Nah, di asyafah ini adalah makhraj yang paling sedikit ya. Paling sedikit dia memiliki 4 huruf. Namun ikhwani fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, 4 ini sangat membantu ya. 4 ini sangat membantu. Saya letakkan di urutan ketiga ini masalah asyafatani atau asyafatain ini sangat membantu. Kenapa? Kira-kira Bapak-bapak sekalian ada yang bisa memberikan jawaban kenapa sangat membantu sekali di dalam proses tahsin. Keseluruhannya dapat langsung dilihat oleh manusia ya. Karena dia tidak berada di dalam ya, yang mana jika berada di dalam ya, di lisan atau di halq, maka hanya individu bisa merasakan itu secara rasa ya, merasakan pergerakan daging yang ada di mulutnya ya, baik itu lisan maupun itu tenggorokan. Namun untuk asyafah ini kita langsung bisa melihat ya pergerakan bagaimana suara itu sebenarnya terjadi ya, bagaimana huruf-huruf itu keluar dari mulut kita. Ya. Saya ambil contoh di sini, ba ya. Maka bapak-bapak sekalian bisa melihat langsung ya, ana berbicara ba. Begitu lepasnya bibir dari masing-masing mereka ya, karena ada 2 belah bibir, maka terjadilah suara ba ya dengan dorongan udara. Ba. Ba. Lihat. Hal ini itu terjadi juga sebenarnya pada makhraj-makhraj di belakangnya, maksudnya yang di lisan dan di halq. Sebenarnya seperti itu ya. Terjadi mereka persentuhan ya antara 2 daging yang bertemu dan keluar. Contohnya ja misalnya gitu. Nah, itu lisan lengket kepada langit-langit ya di sini seperti biasa kita gambarkan ya. Ja di sini, ja ya. Ja keluar. Nah, di sini sekarang ba ya. Ba. Ya. Adapun huruf lain contohnya adalah fa. Nah, fa ini kombinasi antara gigi dengan bibir. Ya, fa karena menyentuh gigi seri atas ya. Fa. Sehingga menimbulkan kebocoran sedikit angin dan itulah yang disebut dengan hamas ya, kebocoran angin itu disebut dengan hamas. Nah, jadi kombinasi suaranya keluar seperti itu, tidak sekuat ba ya. Nanti kita akan bahas di masalah sifat-sifat huruf. Nah, kalau ba ini ba itu sifatnya keras, sifatnya keras ya. Sedangkan fa sifatnya berangin. Nah, sifat-sifat huruf berangin itu ada banyak nanti ya. Ada sa, nah, di lisan ada sa ya. Oke, kita masuk lagi ke huruf setelahnya, yakni adalah ma ya atau mim. Ma. Lihat bagaimana terjadinya mim ini. Dia berasal dari bibir namun masuk kepada rongga hidung. Ma. Yang demikian itu membuat seseorang jika menyebutkan huruf mim, jika dipencet hidungnya, tidak akan bisa. Kenapa? Karena dibagi 2 ya, membagi antara bibir dengan hidung. Ma. Dan yang terakhir adalah huruf yang paling ringan keluarnya ya, karena tidak perlu bersentuhan antara bibir dengan bibir, ya, bibir yang satu dengan bibir lain atau daging yang di dalam selainnya. Yakni apa? Wow ya, wah. Wow. Dia keluarnya secara lepas ya, dan wow ini termasuk huruf mad
Ya, wow. Nanti kita akan bahas nih masalah huruf mat ini di Al-Jawab insyaallah taala, ya. Begitu pentingnya kedudukan huruf mat ini di dalam memperbaiki bacaan Quran kita. Ya. Jadi seperti itu. Lihat keempat ini ya, keempat huruf ini memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Yang pertama adalah ba tadi kita sebutkan ya. Ba adalah kuat penyebutannya dan itu bisa langsung kita saksikan di bibir kita masing-masing. Ba, itulah ciri-ciri huruf yang kuat ya, huruf yang keras. Kedua tadi fa. Nah, ini adalah salah satu ciri huruf yang berangin ya. Fa, fa ya. Dan huruf yang kuat dan huruf berangin ini banyak teman-teman yang lain yang serupa dengannya. Ya, nanti kita akan bahas di bab selanjutnya yakni sifatul huruf. Tentunya setelah kita menghabiskan bab ini makhorijul huruf. Dan yang ketiga adalah ma ya. Mim, ma. Jadi lalu huruf yang dengung. Lihat, sudah berbeda sifatnya. Tadi ada yang keras, ada yang berangin, sekarang dengung pula. Ya, sekarang dengung. Ma. Dan yang terakhir adalah waw ya atau wa, mewakili huruf mad ya. Yang mana dengannya jika bertemu dhammah maka kita harus wajib memanjangkan huruf ya. Seperti itu. Seperti itu ikhwani fillah materi yang disampaikan untuk bab daripada makhraj asy-syafatani ya atau asy-syafatain, makhraj lisan. Afwan makhraj bibir ya. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah sudah cukup jelas? Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan habiskan ya bab ini. Tadi huruf ba yang kuat maksudnya apa? Huruf siddah gitu ya? Huruf siddah apa huruf? Iya, huruf siddah. Maksudnya adalah huruf siddah. Ana sengaja mengambil bahasa Indonesia ya. Nanti itu ada masuk golongan ba ya. Huruf-huruf kuat itu adalah aji dan qatin bakat ya. A ya dia bertemunya itu karena hempitan daging. A ya. Ja. Dal. Da ya. Ba. Kaf. Ka ya. Kaf atau ka. Ta. Nah, ini huruf-huruf kuat ini. Ya, bertemunya tuh wajib bertemu dulu daging, baru lepas huruf ini. Nah, ini huruf yang kuat. Atau seperti yang ketua bilang, ini masuk ke dalam huruf syiddah. Ya, sifatnya syiddah. Nanti kita akan bahas ini, nggak perlu takut dulu dengan istilah-istilah ini, ya, karena kita masih menghadapi istilah-istilah yang panjang dan kita akan mengkhususkan semua istilah-istilah ini dalam satu bab nanti, yakni istilah tajwid, ya insya Allah. Ya, yang penting sifatnya secara natural yang terlihat oleh mata kita memang dia keras. Ya, terbukti dengan apa? Dengan hadirnya huruf ba di bibir ini. Ba, kita bisa saksikan. Ba, ya ba. Baik. Seperti itu. Dan insya Allah Ta'ala minggu depan kita akan habiskan bab dari makhrajul huruf ini ya ikhwah. Dan setelahnya kita akan memurojaah ya, memurojaah materi ya seperti yang Ana sampaikan sebelumnya, yakni kita akan minta setiap peserta nanti mencicil ya. Saya akan tanyakan satu persatu apa ini makhraj, contohnya apa saja makhraj dalam tenggorokan, apa itu lahan, apa itu makhraj lisani, contohnya seperti itu, dan yang lain-lain ya. Akan gilir insya Allah untuk memperkuat ya masalah bab ini ya, karena ilmu ini musuhnya ya, ilmu ini musuhnya adalah lupa. Jadi selalu sampaikan ini kepada peserta tahsin ya, baik itu murid-murid dari anak-anak maupun remaja dan dewasa, karena selalu sampaikan ilmu ini musuhnya adalah lupa ya. Pada saat kita capek-capek
kita meluangkan waktu dengan letihnya kita mengorbankan urusan-urusan kita, tapi lupa. Nah, ini adalah musuh terbesarnya. Dan lupa ini sangat erat kaitannya dengan apa? Dengan masalah murojaah, ya, mengulang. Ya. Ada banyak faktor ya, tapi faktor utamanya adalah karena tidak seringnya di murojaah. Ya. Ada faktor-faktor lain juga itu merupakan faktor bawaan contohnya kan, atau kecelakaan, lupa ya, atau mendadak ada urusan atau syubhat dan lain-lain. Tapi yang paling terbesar adalah masalah murojaah ilmu. Baik. Kalau tidak ada mengenai materi ya. Iya. Kalau kita bicara materi, umpamanya kayak kita bicara al-halqi ya, mungkin hurufnya cuma 6 huruf gitu loh. Tapi kan kalau kita bicara apa namanya alisan, kan itu sampai banyak tuh 17 huruf. Iya. Itu kita perlu bahas satu-satu tiap huruf atau kita hanya sekedar tahu aja gitu mengenai lisan. Baik. Karena Iya. memang kan Benar. Tua. Untuk hal makros alisan ini karena pertimbangan banyak yang harus dihafal ya, makanya Ana tidak wajibkan untuk menghafal. Dari awal Ana sudah memberitahu kepada peserta sekalian, saya hanya memberitahu jumlahnya saja. Ya, untuk apa-apa saja hurufnya Ana tidak paksakan untuk menghafal ya. Bagi yang mau menghafal itu lebih baik ya. Namun Ana tidak paksakan hafal. Nanti dari jalan Ana akan masukkan ini dalam materi penggiring ya, nanti di sifat huruf. Bagaimana lidah ini pengaruhnya? Karena lidah ini pembahasannya panjang kan, karena banyaknya huruf-huruf tersebut, maka banyak pula sifat-sifatnya. Jadi nanti akan kita bahas di materi penggiring insyaallah taala. Ya. Oh, jadi supaya ini bisa diterima gitu setiap hurufnya. Jadi umpamanya kayak peserta itu tahu kalau umpamanya huruf do umpamanya kan itu keluarnya di mana gitu kan. Itu nanti kita akan bahas juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Oke. Insya Allah ketua. Kita akan bahas nanti bahkan pembagian lidahnya ya, pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah pun ada terbagi-bagi lagi. Dan ini sesuai dengan pengalaman kita para pengajar ya, penguasaan lidah ini itu bisa diambil parameternya itu dari peserta itu. Gitu ya. Makin tinggi ilmu dia ya di dalam masalah istilah ya dan masalah analogi ini ya secara natural, maka ilmu lisan ini lebih mudah disampaikan karena sejujurnya lisan ini yang paling sulit ya dipraktikkan karena banyak dia dan terjadinya dengung di sini, permainan lidah ya, terjadinya menebalkan lidah itu di sini ya, terjadinya takrir ya atau takrir dan tahrik sama ya, itu di sini juga gitu kan, qalqalah juga di sini, semuanya di sini. Jadi pada saat seseorang itu menguasai, sudah kita lihat nih ya, guru pembimbing sudah melihat dalam hal ilmu, dari pertanyaan-pertanyaannya ya, dari apa yang kita tanyakan, dari cara dia mempraktikkan itu sudah dapat. Nah, itu kita bisa geber langsung nanti di sini. Nah, tentunya memerlukan waktu ya, insyaallah. Dan kita insyaallah tidak akan tinggalkan hal ini ya, kita akan sampaikan. Nah, kalau kita sampaikan di awal dikhawatirkan memberatkan peserta nanti. Seperti itu. Ketua. Baik. Adapun setelahnya seperti biasa kita akan melakukan pembacaan Al-Fatihah ya untuk 2 orang mungkin. Dan pembacaan Al-Fatihah ini insya Allah kita akan tingkatkan lagi sampai ke koreksi sifat nanti ya pada saat kita masuk ke materi sifat. Saat ini sesuai dengan materi yang disampaikan. Baik. Ketua boleh berikan saran siapa yang digilir. Yang kemarin kan ada yang harus mengulang tuh, Pak Jaya. Iya, benar. Afwan. Pak Jaya ya, Pak Jaya
Pak Jaya nih special case satu aja. Ya, berarti kita 3 nih ditambah dengan Pak Jaya. Ya. Pak Pak Jaya mau kirim diduluankan di kayaknya VIP, dia, Pak. ketua. Khusus Oh, iya. ayat 5, Pak Ustaz. Diulang boleh. Baik. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Lanjut, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allahumma barik fiik. Ketua, sohih nih ya, nggak ada lahan jali ya. Ya, insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu Ya, fiik. seminggu Ya, Pak Jaya. minggu kayaknya nih udah berapa kali diulang nih Pak Jaya. Aduh. Hitungan puluhan mungkin ya. Masya Allah. Rekam Baik. terus Pak Ustaz. Masya Allah. Oke, kita akan tingkatkan terus ya Pak ya. Namun lahan jali untuk yang kemarin menjadi fokus pembahasan kita itu sudah terlepas alhamdulillah. Dan untuk koreksi selanjutnya kita akan tunggu giliran dari Pak Jaya di pertemuan selanjutnya. Baik, Mbak. Baik, Ustaz. Terima kasih. Ya. Afwan. Pak Agus. Selanjutnya. Pak Agus Nur. Pak Agus. Masya Allah. Kaifa haluk? Apa kabar Pak Agus? Di unmute Pak Agus, di unmute. Sorry Pak Nur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Agus? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Tafadhol Pak Agus. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Amin, barakallahu fiik. Iya, Pak Agus. Alhamdulillah bacaannya sudah mantap Pak ya, sebagian besar. Iya. Ada satu hal yang perlu diperbaiki di sini. Iya, itu di bagian ayat ke-6 ya, ayat ke-6 dari ihdinas siratal mustaqim ya. Pertama adalah ayat ke-6. Di sini masuk kepada huruf shad ya. Ini sebenarnya ini kita mau cerita sedikit ya. Kalau ihdinas siratal mustaqim itu dibuat sin di sini atau dibuat zai di sini, itu tidak mengapa ya. Di dalam pembacaan ini ada beberapa cara membacanya. Salah satunya adalah membaca dengan shad ya, siratal mustaqim ya.
Karena kalau kita sebut dengan sirot, ya dengan sa itu juga sama artinya. Makanya pada saat kesalahan di huruf sod ini, kita tidak memasukkan dia ke dalam lahanan jali, ya, karena dia tidak merubah makna, insyaallah taala. Namun di dalam halakoh kita penyebutan sod ini harus ditebalkan, Pak. Jadi ihdinas siro dinas so ya, ihdinas siro ya, siro. Dia tidak banyak anginnya, tidak banyak angin seperti shin ya, ihdinas siro, tidak. Namun sod ini dengan sa ya atau sin, sa dengan sod itu sama letaknya ya, letak lidah di ujung itu sama. Sa, so. Hanya beda pada penyebutan so itu kita menggabungkan dengan huruf o ya, atau kita sebut dengan huruf tebal. So, sa, so. Ya, sa, so. Nah, sa, so. Nah, seperti itu. Posisi lidah sama di mulut ya. Sa, so. Nah, dia nggak berubah ujung lidah ini. Hanya belakang saja. Kalau sa begini, so gini dia. Nah, belakang itu membuat lengkungan ya, naik. Inilah disebut dengan huruf tebal itu, isti'la ya, naik. Baik. Baik, boleh diulangin, Pak? Ihdinas siro ya. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya, yang demikian sudah lebih mendekati, Pak ya. Ihdinas dia kita menghindari dari memonyongkan bibir kalau boleh ya. Ihdinas siro sama saja dengan menyebutkan sa ya, sa yang tipis itu sama. Ihdinas siro misalnya gitu ya, siro dengan ihdinas siro. Nah, hanya ditebalkan saja. Masukkan di situ konten huruf o di situ. Siro. Baik. Sekali lagi boleh ulang, Pak? Ya. Ihdinas syiratal mustaqim. Baik, barakallahu fiik. Nah, itu dia, Pak. Agak susah ya, Pak Ustaz. Ya, sama-sama, Pak. Dan ini akan kita kasih terus nanti akan lebih terbongkar lagi kasus sod ini pada saat kita membahas masalah sifatul huruf nanti insyaallah taala. Barakallahu fiik. Selebihnya sudah baik insyaallah. Papi, silakan Papi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, barakallahu fiik. Papi, improve. Masya Allah. Banyak ini ya, improve-nya ya, improvement dari Papi ini, alhamdulillah. Baik. Untuk Papi ya, khusus untuk Papi, kita fokus ya Papi kepada nada dulu pertama ya. Dan ini masalah nada ini akan sangat berpengaruh terhadap kepedean kita dalam membaca huruf ya, perjelas keluarannya makhraj ya. Papi boleh kita sama-sama baca, saya talkin dulu baru Papi. Baik ya, Ana baca, setelah itu Papi ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Silakan Papi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Ingat nadanya Papi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke, kita bahas bacaan ini ya. Pertama, a'udzubillah ya. Dimasukkan langsung billah ya. A'udzubillah. Jangan a'udzubillah ya, tapi a'udzubillah ya. Billah seperti itu. Baik, kita ulangi sekali lagi ta'awudz ya dan basmalah. Baik, barakallahu fiik. Nah, yang kedua adalah basmalah ya. Basmalah yang pertama bacaannya bismillahir, langsung masuk hirrahman ya. Hirrahmanirrahim. Baik. Boleh ikutin saya Papi? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti itu Papi. Ya. Jadi untuk di ta'awudz dengan basmalah ini itu ada 2 PR-nya ya. Ya, PR-nya itu adalah yang pertama a'udzu tadi ya. Bil. Dan kedua adalah bismillahir. Dan kedua-duanya ini adalah perkara tanda tasydid. Jadi kalau bertemu dengan tanda tasydid, Papi langsung masuk aja dan dikeraskan nggak masalah. Ya. A'udzubillah langsung billah, hajar langsung ke lamnya. Ya. Yang kedua juga seperti itu. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bayangkan Papi ini ada kursor yang menunjukkan bismillah tadi ya. Setiap tanda tasydid di situ berarti Papi harus mengeraskannya. Ya, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Keraskan, silahkan keraskan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, barakallahu fiik. Baik, kita masuk ke ayat kedua ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Papi. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Sebentar lihat ya. Sini tanda tasydid lagi Papi ya. Keraskan lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya. Yang pertama tuh di ayat yang pertama itu. Jangan Ar-Rahman tapi keraskan. Ar-Rahmanir-Rahim. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya. Maliki yaumiddin. Baik. Selanjutnya, boleh coba sendiri. Terima. Masya Allah. Lanjut Pak. Tapi. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Ya. Jadi PR-nya untuk hari ini itu ya Papi ya. Lihat bacaan-bacaan yang ada tasydidnya itu ya. Seperti garpu itu sebenarnya adalah huruf shin ya. Yang maknanya adalah siddah. Huruf-huruf tasydid ini harus dikeraskan. Itu aja kunci Papi. Insyaallah kalau Papi pertahankan ini itu bisa merubah sebagian besar bacaan Al-Fatihah ini. Karena Al-Fatihah ini banyak huruf tasydidnya ya. Setiap ayatnya ada huruf tasydid di sini. Baik. Untuk kedua peserta yang membaca barusan, ya, Anda berikan nasihat untuk masalah penyambungan antara huruf ke huruf. Ya. Nah, ini mohon menjadi perhatian juga. Namun ini tidak begitu urgent, ya. Tapi di sini sangat membantu.
Ya, walaupun tidak begitu urgent, kalau bisa diubah sangat membantu. Apa itu? Yakni penyambungan setiap huruf ke huruf itu jangan diputus. Kalau boleh jangan diputus. Contohnya seperti ini. Saya putus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembacaan yang terputus. Adapun bacaan yang tidak terputus seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, pada saat anak membaca bis, ya, bis, anak tidak memutus siulan dari sin itu, ya, siulan dari sin itu kecuali telah sampai kepada mim. Anak tidak baca seperti ini. Bismillah, itu terputus ya. Bismillah, tapi Bismillah, langsung anak sambung. Bismillah. Nah, begitu juga dengan huruf-huruf yang selanjutnya dan semuanya ya Pak ya, semuanya. Dan ini nanti kita akan bahas, nanti ada hukum tertentu dari konsistennya kita menyambung antara huruf ke huruf. Ya, antar huruf ini penting. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jalan napas Ustaz. Ya. Baik. Jadi di sini kalau boleh ya, kalau punya kesanggupan atau nyampe apa yang Anda maksud di sini, itu mohon dirubah juga. Namun tidak begitu urgent karena nanti akan kita bahas sendiri ini di masing-masing sifatul huruf. Ya, tapi ini nasihat ada untuk kedua meja. Selebihnya adalah PR masing-masing ya Pak ya. Pak Agus tadi di short ya, siratal ladzi, siratal ladzi. Ya, latih terus dia. Pertama gini, latihnya tuh fathahkan dulu. Setiap huruf itu latihnya difathahkan dulu. So, si. Nah, so, si. Jangan berubah ya. Misalnya so di sini nih. So, si pindah ke ujung atau ke tengah gini. Si, jangan, tetap dia. So, si. So, si. Huruf-huruf lain juga seperti itu melatihnya ya. Ro, ri, misalnya contohnya seperti itu. Atau huruf-huruf yang susah seperti ain, a, ai, itu seperti itu. Ya, fathahkan dulu baru dikasrohkan. Untuk Papi juga fokus kepada tasydid ya. Insya Allah akan nampak perubahannya yang secara besar-besaran di dalam Al-Fatihah ini, karena sebagian besar dari Al-Fatihah ini fokus kepada tasydid. Baik, barakallahu fikuma. Kita akan sambung insyaallah taala kepada sesi selanjutnya, yaitu tahsilul Quran. Ya. Sampai surat mana kita nih, Ketua? Kemarin kita udah di Al-Falaq ya. Al-Falaq ya. Kemarin Al-Falaq kan? Ya. Sekarang kita masuk ke Al-Ikhlas. Berarti. Baik. Saya akan bacakan dan diikuti setelahnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya. Di sini masih terdengar ya, ada Bapak-bapak di unmute dulu, di unmute. Oh ya, afwan, di unmute dulu kalau boleh Pak. Supaya terdengar semuanya. Unmute ya. Pak Jaya di unmute, Pak Jaya. Bang Agung, Pak Arman. Pak Agus Iya. masih mute gitu. Di unmute. Oke. Ya. Ya, sebelum kita ulang di sini. Ya, sebelum kita ulang di sini, itu fokus kepada au ya. Au. Ingat pokoknya di sini
Kasar dulu baru halus ya. Habis marah baru baikan gitu istilahnya ya. Kasar baru halus. Au. Ya, bukan au. Atau halus semua. Kasar baru halus. Baik. Iya. Iya, betul seperti itu, Pak. Baik. Oke. Insyaallah kita ulang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Iya, kita sudah mempelajari ya, alhamdulillah pada surat Al-Falaq kemarin mengenai qol-qolah ya. Qul huwallahu ahad. Nah, tapi di sini ada satu ya yang menjadi ilmu baru kita, yakni adalah lafaz Allah jika dimulai dari fathah. Allah ya. Huwallah atau Allah. Nah, di sini janganlah kita menebalkan waw. Ya, waw itu bukan huruf tebal. Jadi nggak boleh dibaca qul huwallah. Huwallah ini tidak ya. Jangan terpengaruh, tapi qul huwa Allah. Qul huwallah. Qul huwa. Ya. Tetap dia stabil wa ini tidak terpengaruh. Namun yang ditebalkan hanyalah lam di sini ya. Karena lam di sini masuk kepada lafzul jalalah. Kalau bismillah, kadang ada lafaz Allah juga itu. Kenapa nggak ditebalkan? Tidak, karena dia dimulai sebelumnya dengan tanda kasroh. Ya. Kasroh tidak ditebalkan. Tapi fathah ataupun nanti dhammah ya, itu wajib ditebalkan. Ya. Allah atau Allah jadi tebal. Ya, baik. Kita ulangi. Jangan sampai terpengaruh wawnya menjadi wawullah tapi wallah. Jadi nggak dibaca wawnya, Bang. Gimana, Pak Pi? Wawnya nggak dibaca. Dibaca, tetap dibaca, namun dia atas. Qul huwallah. Namun karena kedekatan makros ini jadi seperti seakan-akan mungkin maksud Pak Pi seperti itu ya, seperti tidak dibaca, tapi dibaca. Qul huwallah. Apa buktinya dibaca? Buktinya lihat di kaca, kita memonyongkan bibir, kan ketahuan tuh kan bibir seperti yang tadi disampaikan huwallah. Baik, kita ulangi ya jemaah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, di sini juga Ikhwanifillah, Bapak sekalian saya muliakan. Di sini juga jangan menebalkan alif. Allah, jangan dibuat Allah, tapi sama seperti kita baca a'udzubillah tadi. Allah. Jangan Allah, tapi Allah. Ya. Iya, seperti itu. Iya, betul, Pak. Ya. Kita ulangi. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad.
Lam yalid walam yulad. Nah, di sini kita alhamdulillah dapat ilmu baru juga ya dalam surat ini. Kalau kemarin kita membaca qalqalah itu hanya di akhir saja. Sekarang ada qalqalah atau pantulan itu ada di tengah. Ya, yalid. Di sini qalqalahnya kecil saja, Pak. Ya. Setiap qalqalah yang ada di pertengahan huruf seperti ini itu kecil. Jadi bunyinya lam yalid walam yalid. Dia hanya seperti kecil ya. Si E-nya orang Sunda tuh. Lam yalid. Lam yalid walam yulad. Lihat di sini. Iya. Kalau saya buat sama-sama besar nih contohnya nih. Saya buat sama-sama besar. Karena yang di ujung bacaannya yulad. Kalau saya baca seperti ini, lam yalid walam yulad. Ah, ini besar keduanya. Lam yalid walam yulad. Tidak, ya. Namun lam yalid walam, langsung aja. Saya suka membuat sebuah analogi yang agak ini ya, lucu ya. Itu kita misalnya naik sepeda ya, sepeda motor, naik motor gitu kan, melewati polisi tidur, itu nggak direm. Kalau kolang kecil ini, lam yalid, nggak direm tapi nggak ngebut gitu kan, lam yalid, seperti itu, yalid walam yulad. Baik, kita ulangi ya. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu ahad. Baik, barakallahu fikum ajmain ya. Jadi dalam surat Al-Ikhlas ini ternyata kita mendapat pelajaran bagi makhraj. Pertama adalah al-jauf ya. Al-jauf itu mengenai tadi wa tadi. Wallah ya. Wallah ya. Allah bukan Allah ya. Allah tapi Allah. Wallah. Allah. Dan yang kedua pelajarannya adalah apa dia? Mengenai lam yalid. Nah, ini adalah pantulan kecil dan pantulan besar. Pas ada di satu ayat yang berdekatan. Ya, ini. Nah, kita bisa lihat di sini sebagai contoh bagi qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, kalau bapak-bapak sering ikut kajiannya Ustadz ini ya, akhir zaman, siapa tuh? Hana lupa namanya. Zulkifli Muhammad Ali ya, masya Allah kan. Ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya. Nah, di sini ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Nah, qalqalah sugro itu yang kecil, qalqalah kubro yang besar ya. Nah, ingat di sini kalau diingat surat ini ingat Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ini, masya Allah. Ya, kalau beliau menyampaikan kiamat kecil dan kiamat besar di sini adalah qalqalah kecil, qalqalah besar. Ya. Lam yalid walam yulad. Dan selebihnya insya Allah sama dengan ayat selanjutnya, ayat sebelumnya ya. Nah, dan ini akan improve terus insya Allah ya. Di ayat-ayat yang akan datang kita akan tambah terus seiring ini. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita mencari ahkamul huruf ya, ahkamul tajwid. Ustaz, walam yakullahu hu-nya 2 harokat atau 1 harokat? 2 harokat. 2 harokat. 2 harokat. Ya lahu, ya, lahu kufuwan. Ini kalau misalnya di Usmani seperti ini tulisannya Pak. Tapi kalau di Kemenak tulisannya tuh wawunya kebalik benar. Ya. Ada hukum tersendiri di sini, ya. Ada hukum tersendiri di sini. Sementara ikuti saja dulu. Ya, kalau ada waw di situ, itu memang pengganti waw. Lahu kufuwan. Baik. Kalau begitu kita cari ahkamut tajwid ya, atau hukum-hukum tajwidnya. Di sini ayat pertama
ya. Kita cari ada berapa yang dipanjangkan, ya. Satu. Satu. Masya Allah. Di mana nih, Pak? Allah. Allah, ya. Kenapa Allah. masuk kepada Allah di sini, Pak? Kan di situ tidak ada Selalu ya. Ini Usmani ini. Karena jawabannya karena Usmani. Baik, jawabannya kenapa nih, Pak? Ada yang tahu? Selain Pak Ketua ya. Kenapa kok dipanjangkan Allahus Samad? Alif. Khusus. Khusus, Masya Allah. Ini menjadi kekhususan ya bagi lafaz Allah ya. Lafaz Allah itu masyhurnya disebut dengan lafzul jalalah. Ya. Lafzul jalalah. Ya. Khusus. Untuk lafzul jalalah ini banyak kekhususannya ya, yang tidak ada pada lafaz-lafaz yang lain. Nah, contohnya seperti lam ditebalkan ya, seperti itu. Kekhususan dari lafaz ini. Baru pada saat pemanjangan lam ini dipanjangkan ya. Walaupun dia tulisannya tidak panjang. Nah, ini masuk nanti kita kepada histori lagi nih, Pak. Kenapa seperti ini tulisannya? Baik. Ayat kedua, ada berapa yang dipanjangkan? Satu masih ya. Satu sama. Baik, ini masih lafzul jalalah ya. Lafzul jalalah. Baik. Ayat ketiga. Tiga. Satu. Di mana dia, Pak? Yulad. Berapa harokat panjangnya, Pak? Dua. Baik, barakallahu. Ya. Ayat terakhir. Satu. Baik. Di huruf hu ya. Ya. Ada yang tahu di sini hukumnya apa? Ada yang tahu berapa harokat panjangnya? Dua. Baik. Hukumnya apa? Matobi. Matobi'i. Ada jawaban lain? Baik. Di sini hukumnya adalah mad silah namanya. Mad silah. Mad silah itu menggantikan arti dia ya. Lahu. Kenapa menggantikan dibuat hukum tersendiri? Karena seperti ini, Pak. Kalau ana baca walam ana wakafkan di lahu ya. Walam yakullah. Nah, dia bukan lahu lagi. Walam yakullah gitu dia. Tapi kalau disambung walam yakullahu, nah, dipanjangkan. Nah, ini uniknya mad silah. Kenapa? Karena arti dari hu ini adalah dia di sini. Dia domir ya, atau kata ganti orang. Baik. Kita mulai lagi dari ayat pertama, pencarian tebal tipis ya. Tebal dan tipis. Ya, di ayat pertama ada berapa yang ditebalkan, Pak? Satu. Ada tambahan lagi? Satu apa dua? Satu. Baik, kita bedah. Yang pertama satu itu di mana? Allah ya. Allah. Ada yang ketinggalan, Pak. Ya, yang merupakan premannya dari huruf tebal. Ya, ini apa? Huruf ul. Betul. Ya. Walaupun dia seperti ini ya, dia menjadi dhamma, tetap harus tebal. Ya. Nah, di sini Ana sedikit bahas ya mengenai umumnya kesalahan kaum muslimin ya, namun masuk kepada kesalahan yang khafi. Ini adalah tidak menebalkan qaf pada saat dia dhammah. Nah, rata-rata baca gini, qul huwallah, qul huwa. Makrosnya tepat. Keluarnya benar, bukan dia baca kul, enggak, tapi qul ya, betul bacaannya. Tapi tidak tebal. Ya. Yang tebal itu gimana?
dia diangkat lidahnya. Qul huwallah. Jadi posisi itu ya, posisi itu off pada saat kita sebut fathah, ko, yang berbeda hanya mulut, hanya bibir saja, yakni ko. Ya, posisi lidah jangan berubah. Ko. Sifatnya siddah itu, Ustaz. Sifat ko ini siddah, betul. Betul, Pak. Siddah. Siddah ya, huruf keras juga. Baik. Ayat kedua. Ada berapa yang tebalkan? Dua ya. Baik, ada dua. Yang pertama adalah lafaz Allah ya. Allah. Lafzul jalalah. Yang kedua adalah so. Baik, barakallahu fiikum. Ayat ketiga. Ada berapa yang tebalkan, Pak? Satu ya, yang jawab satu ini harus bertanggung jawab ini. Nggak ada. Baik, di sini nggak ada ya? Iya. Iya, nggak ada ditebalkan. Baik, ayat terakhir. Satu atau dua? Satu. Lah. Baik, yang jawab satu dan dua ini tanggung jawab ini. Mana dia? Nggak Yang ada. pertama satu. Satu ayat apa tuh? Huruf apa, Pak? Lam di sini tidak masuk ya, tidak masuk. Yang masuk tuh hanya lam Allah saja ya. Adapun lam yang aslinya itu nggak masuk ke dalam huruf tebal ya. Baik. Yang jawab dua? Satu lagi apa tuh? Enggak, pakai dua, Ustaz. Nggak ada ya. Baik, yang nggak ada ya di ayat ini, nggak ada insyaallah ya huruf yang ditebalkan. Baik, kita ulang lagi ke ayat pertama. Huruf yang dikolkolahkan, dipantulkan. Ada di sini ayat satu ya, di huruf di ayat terakhir ya, ahad ya. Ini masuk kolkolah kecil apa besar, Pak? Besar. Barakallahu fikum. Ayat kedua. Satu. Kolkolah besar. Baik. Ketiga. Dua. Baik. Kolkolah kecil dan besar. Sugro dan kubro, betul, Pak. Sugro dan kubro. Alhamdulillah. Yang terakhir? Satu ya. Kolkolah apa nih, Pak? Kubro. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa kolkolah sugro. Baik. Sudah bolehlah kita ganti istilah pantul menjadi kolkolahan ya, jamaah ya, untuk memudahkan kita nanti memasuki atau menghafal istilah-istilah tajwid yang lain. Ya. Baik. Kalau gitu kita kasih kesempatan untuk membaca peserta ya satu persatu, insyaallah. Dan untuk ketua boleh dipilihkan satu surat ya, Ustaz. Satu surat ya, Ustaz. Iya, satu surat aja karena ini pendek ya. Kita mulai dari Pak Ketua. Opung. Satu surat saja. Opung. Ya, siap. Langsung. Ya, langsung Opung. Apa kabar, Opung? Alhamdulillah ya. Dari Taus, Ustaz. Iya, Opung dari Taus. Boleh, dari Taus. Baik, silakan, fadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Baik. Ya, Papi. Lam yalid walam yulad, ya. Bukan lam yalid walam yulad, tapi
Yang pertama, lam yalid walam. Langsung dia, tipis saja. Lam yalid walam yulad. Baru yang belakangnya yulad, besar dia. Baik, ulangi. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, barakallahu fiik. Jayyid jiddan. Abi. Opung. Opung. Pung. Opung, afwan. Jayyid jiddan ya, Opung. Alhamdulillah. Untuk makhraj yang lain kokoh ya, sudah berdiri pada tempatnya, alhamdulillah. Dan barusan tadi diperbaiki yang masalah qalqalah sughra dan kubro langsung benar ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjut kepada peserta yang selanjutnya. Tony. Baik. Sultani. Baik. Tafadhal Pak Sultani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Baik, bentar Pak. Ya, di sini untuk pantulan jangan dibuat delay ya, jangan dibuat delay. Qul huwallahu ahad. Ada delay antara ahad dengan de-nya. Ahad de. Nah, kalau delay ini nanti itu masuk kaidah khusus ya. Jadi langsung matikan Pak. Qul huwallahu ahad. Langsung ahad ya. Allahus samad. Langsung gitu. Baik. Ulangi dari awal. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fiik. Mumtaz Pak. Alhamdulillah. Sempurna nih bacaannya. Mumtaz. Selanjutnya Pak Haryanto. Di unmute Pak Haryanto. Pak Haryanto mana nih Pak Haryanto? Siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rianto. Apa kabar Pak? Ya. Lagi nyambung makan ya? Ya. Baik, fadhol Pak Ari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Toib, di sini Pak. Sebentar Pak. Sama seperti sebelumnya ya dengan Pak Sultani, jangan ada delay antara ahad de dengan de-nya. Ahad de. Nah, ini nanti ada kaidah khusus nanti. Tapi langsung matikan. Qul huwallahu ahad. Nah, langsung ahad. Langsung gitu ya. Allahus samad. Langsung. Baik. Qul huwallahu ahad. Iya. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Sebentar. Di sini tadi lam yalid. Jangan lam yalid. Karena lam yalid itu adalah qalqalah yang besar. Tapi lam yalid walam. Langsung nyambung dia. Lam yalid walam seperti itu. Ya. De aja, nggak ada e-nya. Lam yalid walam yulad. Baru terakhirnya ada de. Yulad. Baik. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, barakallahu fiik. Ya. Selanjutnya. Pak Rama. Baik, Mak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik. Ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Baik, di sini ya. Sebentar, Pak. Lam yalid wa lam. Dia kecil saja supaya kita bisa membedakan antara yang kecil dengan yang besar. Lam yalid wa lam Baik. Oke. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Barakallahu fiik. Pak ya. Agus. Ya, Pak Ketua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mumtaz, barakallahu fiik, bagus. Alhamdulillah. Baik. Papi, silakan Papi. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fiik, Papi. Alhamdulillah. Mantap, Ini Papi. dia. Mantap bacaannya nih. Ya. Tinggal ya ta'awudz dan bismillah sembari kita ini kan ya. Kita perbaiki terus. Kalau boleh minggu depan Agung, Papi siap-siap Bang ini ya. Agung. Minggu depan kalau boleh Papi ulangin bacaan Al-Fatihah ya, Ketua ya. Ya, siap. Baik. Barakallahu fiik, Papi. Selanjutnya Pak Agung ya, Pak Agung. Masya Allah. Kabar Pak Agung? Alhamdulillah khair Ustaz. Masya Allah. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam di sini. Baik. Lam yalid langsung disambung. Lam yalid wa lam yulad. Baru yulad berhenti. Baik. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, barakallahu fiik. Jayyid jiddan. Alhamdulillah. Agung. Jadi masalah ini ya, sebagian besar juga fokusnya seperti di sini ya. Lam yalid wa lam yulad. Ya, ingat di ayat ketiga surat Al-Ikhlas ini adalah pembeda antara qalqalah dengan ada yang qalqalah sugro dengan kubro ya di sini. Jadi di sini boleh untuk sebagai sarana latihan nih ayat yang ketiga ini. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Pak Khairul, silakan Pak Khairul. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairul. Khairul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wallahu ahad. Baik. Allahu samad. Afwan Pak, boleh ulangi? Nggak dengar suaranya. Afwan. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, barakallahu fiik, Pak. Ya. Sepertinya sudah bagus ya bacaan Pak ya, yang saya dengar. Sayang saya tidak mendengar begitu bagus. Mungkin ini speaker lebih ini ketutup tadi. Tapi anak-anak rasa tadi alhamdulillah sudah bagus. Ya. Barakallahu fiik. Baik, Pak Jaya, siap? Siap. Fadhol Pak Jaya. Siap Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Qul huwallahu ahad. Iya. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mumtaz, barakallahu fiik Pak Jaya. Ya. Kalau kita katakan mumtaz berarti tidak ada yang dikoreksi ya. Amin. Ini berlomba-lomba nih ikhwah sekalian nih untuk mendapat nilai mumtaz nih. Amin. Insyaallah. Arman, Arman. Selanjutnya Pak Arman, ada Pak Arman? Ya Pak, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arman, apa kabar Pak Arman? Ori dari Mertilang nih. Baik, tafadhol. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik. Wawnya ditipiskan ya. Jangan qul huwallahu tapi qul huwa ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Baik. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fiik. Jayyid jiddan. Alhamdulillah. Apa artinya itu Ustaz? Jayyid jiddan itu kalau penilaian itu di bawahnya mumtaz ya, di bawah mumtaz. Jadi, sudah masuk cum laude lah itu ya berarti ya, cum laude. Alhamdulillah. Masya Allah. Cum laude di Al-Ikhlas Ustaz. Masya Allah. Iya pastinya seperti itu ya. Gak apa-apa dah. Persatu ayat ya Pak. Pak Adi siap Pak Adi. Masya Allah. Dapat sertifikat dong nih Pak Ketua. Dapat sertifikat dong nih Pak Ketua. Iya. Masya Allah. Nanti kami kasih sertifikat sama voucher belanja di koperasi Pak Arman. Tafadhol Pak Adi. Masya Voucher Allah. Carrefour sama voucher. Barakallahu fiik. Iya, silakan selanjutnya Pak Adi ya. Ya, Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Tafadhol Pak Adi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Baik. Sebentar Pak. Ya. A ya. Di sini A-nya ditipiskan saja ya. Allah. Jangan Allah tapi Allah. Baik.
Ulangin dari awal boleh? Dari awal. Dari qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya, Allahu ahad. Allahu samad. Baik. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fiik. Jayyid jiddan. Alhamdulillah. Ya. Fokus kepada huruf tebal tadi Pak ya. Ya. Salah wa, kul huwa dan a, Allah. Baik. Barakallahu fiik. Pak Adi. Sudah selesai semuanya, lengkap. Sudah selesai semuanya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum ajma'in. Tidak ada yang ketinggalan ya. Yang belum membaca masuk sana ya. Wah, belum. Ketua dia privat ketua. Koreksi ya, masya Allah. Ketua menyediakan hadiah aja nanti. Masya Allah. Nggak apa-apa saya baca Ustaz. Biar adil. Baik, boleh, ketua. Bentar. Betul. Baik. Oke. Ketua, tafadhol. Bareng ngasih hadiah ya. Ini Aceh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fiik. Mumtaz. Nah, ini mumtaz. Jadi sekarang dikoreksi Pak ya. Alhamdulillah. Lepas dari pemberian hadiah nih Pak Ketua. Di sini kebetulan ada ketua koperasi nih Ustaz. Dia ini ketua koperasi yang siap membagi-bagikan voucher nanti untuk yang Masya Allah. Nanti kita bagi ya Pak Adi ya. Nanti kita bikin programnya Pak Adi ya. Insya Allah Pak Adi ya. Masya Allah. Akhir semester. Nanti kita bikin program ya. Bener deh Pak Adi nanti pasti bikin program. Nanti japri ke saya nanti dia nih pasti. Pak Adri yang jago tuh. Tapi tanpa ujian nanti papi gak ikut. Masya Allah. Komentar ya. Di sini ujian yang dimaksud mungkin adalah berbentuk penilaian ya. Kalau misalnya tidak lulus ini tidak naik, tidak ya. Kita sistem insya Allah bersama-sama ya, karena berjamaah ya. Dan kita akan insya Allah setia menunggu peserta yang masih kesulitan dalam beberapa perkara ya, terutama dalam makhraj ya atau sifatul huruf nantinya. Kita insya Allah kita akan tunggu dan kita inginkan ini bisa bersama-sama. Jadi satu angkatan ini insya Allah selepas dari kuliah online ini bisa ngajar secara serentak nih insya Allah ta'ala. Insya Allah. Ingat dua bab besar ini memang benar-benar harus dikuasai jika ingin mengajar. Tidak hanya sekedar praktik saja ya, namun para pengajar itu diminta untuk menghafal istilah-istilah ilmu tajwid ya. Namun di awal ini tidak apa-apa, kita fokus pada praktik dulu ya. Adapun untuk bacaan alhamdulillahirabbil alamin ya. Semuanya ini banyak perubahan alhamdulillahirabbil alamin ya. Dan insyaallah taala di minggu depan kita akan kebut materi, kita habiskan materi bab makhrajul huruf ini. Dan kita masuk, insya Allah bersiap-siap ya kepada materi yang sedikit agak lebih sulit, yakni sifatul huruf. Ya. Jadi kalau yang tadinya, misalnya nih, bacaannya tadi, ini kan ada beberapa yang Ana bilang mumtaz nih. Nah, kalau sudah masuk sifatul huruf, waduh, udah mulai ada dikoreksi juga nih mumtaznya gitu kan. Baik, jadi sesuai dengan ilmu ya, penilaian sesuai dengan ilmu yang disampaikan. Adapun setelahnya,
Ana akan kembalikan majelis ini kepada ketua majelis. Tafadhol. Baik, jazakallah Ustadz Abu Omar. Alhamdulillah tadi kita sudah memasuki surah Al-Ikhlas, di mana kita banyak menemui jebakan-jebakan seperti qalqalah dan lafaz jalalah tadi, Allah. Jadi penyebutan Allah ini, bahkan ada beberapa teman yang membuat yang melatinkan tulisan Allah ini dengan huruf O, kan, huruf O, ya Allah gitu. Jadi salah besar. Baiknya kita membacanya adalah Allah. Lalu tadi wallah itu kan sering banget kita dari dulu baca surah Al-Ikhlas ini. Qul huwallah. Jadi ini harus sekarang kita sudah tahu bahwa jebakannya ada di tanda baca. Pada saat Anda baca fathah di huruf waw, kita membacanya tetap membaca wa, jangan ditebalkan, jangan ke wo. Jadi wallah, Allah. Tadi di ayat ketiga ya Ustaz ya, lam yalid wa lam yulad. Iya. Lam yalid wa lam yulad. Tadi saya pelajaran baru. Kalau dengar yang masih lam yalid wa lam yulad. Jadi agak berhenti, jadi dua-duanya semacam pola besar. Ini mesti dilatih. Lam yalid wa lam yulad. Lalu saya ada share juga mengenai pembacaan ta'awudz ya. Di situ mungkin bahasanya bahasa, tapi ada teksnya, ada terjemahannya ya. Di mana pada saat kita membaca dhammah itu mulut kita harus monyong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di mulutnya di ini. Jadi kebanyakan orang Indonesia kalau saya lihat ngaji memang mulutnya nggak terlalu terbuka. Jadi dia agak malas menggerakkan mulutnya. Jadi kalau pada waktu doma dibantu sama monyongkan bibirnya. Jadi saya juga begitu juga, karena saya juga udah lama juga nggak pernah ini kan, jadi baru tahsin selama 3 tahun ini. Nah, ini saya sering melatih. Melatihnya di mana? Pada waktu kita tilawah. Pada waktu kita tilawah di rumah ada huruf yang kita ragu-ragu, kita ulang bacanya. Kita selalu membaca, pada waktu membaca ada ada tanda baca yang doma, kita monyongkan bibir kita, dilatih terus, nanti lama-lama terbiasa. Apalagi kalau kita membaca dengan Quran Utsmani, yang tadinya membaca nun wiqayah suka kelewatan, ya kan? Karena kan tanwin ketemu hamzah wasol sebenarnya nggak bisa dibaca tuh, tanwin ketemu hamzah wasol. Jadi bacanya gimana kan? Karena kan harokat nama in ketemu sama hamzah wasol, jadi kan nggak bisa dibaca. Jadi harus ditambah ni kan. Nah, tapi lama-lama karena dia nggak ada tandanya, kita sudah sensitif, ketemu huruf-huruf gitu kita sensitif. Jadi kita pasti ngulang lagi, kita ditambahkan hamzah. Ya, itu kira-kira Ustadz ya. Karena betul Pak. Kita membiasakan tilawah terus udah berapa kali khatam, ketemu lagi terus, insya Allah akan terbiasa membaca Quran. Saya rasa ini salah satu cepatnya progres peserta ini karena tilawah di halakoh kita juga baik nih, Ketua. Iya, saya ngelihat tuh kan kita ada beberapa, saya ada empat halakoh yang setoran seperti ini. Itu halakoh kita itu yang Masya Allah, itu mahkota 100, Masya Allah. Maksudnya Pak Agus nih dahsyat nih, mahkota terus kalah anak nih, Masya Allah. Pak Agus. Ya, tapi maksud saya kita bukan berlomba-lomba ya Bapak-bapak. Maksud saya kita kita tekunin juga. Mungkin Bapak Agus bisa tahu membagi waktunya. Itu yang paling penting tuh bisa membagi waktu, karena kalau menurut saya ngejar lebih dari 1 juz tuh memang 1 hari bisa. Setorannya sore masuk biasanya 1 juz lebih biasanya. Kalau umpamanya kita bisa, saya biasa 1,5 sampai 2 juz. Tapi saya kalau Jumat, Sabtu, Minggu ini kayaknya agak sulit saya, karena
kayak besok saya mesti ada setoran hafalan gitu kan, jadi waduh mesti siap-siap dari sekarang gitu, jadi waktunya agak ribet gitu. Insya Allah kok dari hari Ahad sampai hari Kamis Insya Allah bisa saya lebihin. Baik, itu aja. Opung gimana, Opung? Lomba juga nggak masalah, Pak Ketua. Iya, nggak masalah. Ya. Opung gimana? Aman. Opung kayaknya paham mengenai Siddah tadi, Opung. Kayaknya udah masuk Tasin 2 apa udah masuk? Iya. Hah? Udah Tasin 2 ya, Opung? Tasin 2, mulai Tasin 2 ini ya. Jadi dikombinasi dengan ini apa dia? Efek kombinasi ya. Jadi apa? Sempurna. Nah, jadi plus Tasin banyak teori, di sini lebih banyak ininya bacaannya. Jadi ya. Ya, Opung nanti kalau umpamanya ada masalah, ya, mungkin Opung bisa juga dibahas juga di sini. Jadi yang lain juga bisa paham juga gitu. Karena kan memang Opung pelajarin Tasin 2 lebih mengarah ke mahraj sama sifatul huruf. Apalagi nanti udah masuk ke mat kan. Jadi nanti mungkin bisa sharing ilmunya ke kita. Dulu kita bahas di sini. Jadi ada Ustaz Abu Umar yang bisa menjelaskan juga dengan maksud-maksud yang ditanyakan begitu. Ya. Saya rasa kalau tidak ada lagi pertanyaan. Makasih. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mari kita tutup. Ada lagi pertanyaan? Papi ada pertanyaan? Papi nggak ada? Oke. Baik ya. Kalau gitu Papi ada PR ya. Minggu depan insya Allah kita ulang baca Al-Fatihahnya. Insya Allah akan lebih baik lagi. Baik Bapak-Bapak, mari kita sama-sama dengan selesainya halaqah Tasin pagi ini, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Melanjutkan doa penutupan majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz, jazakallah Bang Nur.